Mulutnya di mana? Mulutnya di perut, Pak. Bener-bener makan langsung masuk. Bener-bener bukan hewan nih, ini mah monster beneran. Iya, monster namanya tuh ini. bukan sebutannya bukan hewan karena dibilang juga nih memakan manusia. Kalau hewan kan ya mungkin makan hewan lain. Tapi ini langsung kencang ya. Gimana ya? Jadi masuk jebret tidak dicerna Langsung langsung di perut gitu. langsung cek. Selamat malam dan selamat datang di Kisah Api Onggon. Yes. Kita mau bahas apa ya? Makhluk Kita apa? hari ini akan membahas makhluk yang waduh. Waduh. Kemarin kita sempat bahas kan Mokole Mbembe. Ingat gak? Kalau Ivana bilangnya Mokole Bembe gitu. Mokole Mbembe. Nah, kali ini kita juga akan membahas sesuatu makhluk lagi yang pastinya jarang banget kalian lihat gitu ya. Dan ini adalah namanya Mapinguari. Ya, jadi si Mapinguari ini katanya dia itu adalah pemakan manusia, guys. Ah, katanya. Serius, bro. Pemakan manusia. Penonton Jadi dia kita nggak suka yang katanya. ya. Jadi Mapinguari ini tuh pemakan manusia. Itu dia sukanya yang bener itu. Pemakan manusia, Mak. Pemakan manusia. Wah, apa ini? Apa ini? Nah, jadi itu tadi. Sebelum kita lanjut, seperti biasa ya, disiapkan dulu nih selimutnya, laptopnya, dibenerin speakernya, headphone-nya, Pasang ambience. ambience-nya, lampu kelap-kelipnya. Iya, lightingnya. Biar mantap sekali. Nah, si Mapinguari itu katanya tuh kan adanya di hutan Amazon. Pinguari ini istrinya Pak Pinguari ya? Jadi, lu tahu nggak, bener? Iya. Amazon itu punya sebutan lain gitu loh. Ada 2. Fan City. Bukan, itu mah buat main bukan dong, Pak. Iya. Satu lagi time zone. Time zone. Sama aja. Iya, maksud gue itu tuh. Jadi, Amazon itu punya nama istilahnya lah. Yang Ya. pertama itu adalah paru-paru dunia, Pak. Oke. Iya, gitu. Karena apa ya kan? Karena Enggak, gue tuh ada nama panggilan lain gitu. bukan. Amazon apa gitu kan. Bukan. Ternyata Amazon Panggilan itu- gaul gitu ya? Bukan. Ternyata paru-paru dunia. Istilahnya paru-paru Itu dunia. Gue tahu kalau itu. Oke. Apalagi satu lagi? Di Kalimantan. Kalimantan juga paru-paru dunia. Oke, bukan maksud gua Apa? sebutannya kan Sebutannya tadi ada apa 2 lagi? nih istilahnya dia. Amazon. Bukan, paru-paru dunia. Ada lagi satu lagi. Neraka hijau. Wis, jago. Baca skripnya. Belum. Itu dia. Paru-paru dunia. Kenapa paru-paru dunia, Pak? Karena bisa menghasilkan oksigen begitu banyak ya dengan hutan-hutan. Betul itu, sekali. tropis. Pintar sekali. Kenapa neraka hijau? Karena kita tidak tahu makhluk-makhluk apa yang ada di situ. Benar. Flora dan faunanya itu banyak banget dan bahkan belum teridentifikasi gitu. Malah film-film Anaconda yang gede-gede gitu, emang settingnya di Amazon. Dari Amazon. Ceritanya. Arapaima, Piranha gitu kan. Orang-orang Loh, tanya Audrey. Kan? Emang iya? Di sekarang kan Indonesia Pets dia kan. Loh, tapi pas di tempat lu? Nem. Iya kan? Iya. Oke. Kan sahabat lama. Nah, ini dia salah satu makhluk yang di sana ini yang pengen kita bahas ini adalah Mapinguari. Dan seperti tadi gue bilang juga dia tuh pemakan manusia katanya. Bro. Waduh. Dan ini tuh walaupun memang kayak masih simpang siur, ada yang bilang ini beneran apa mitos doang gitu loh. Tapi ribuan orang tuh udah banyak yang percaya sama Mapinguari itu beneran ada. Dan katanya beberapa penduduk juga gue pernah lihat secara langsung gitu. Ya ribuan orang percaya ya. Ribuan orang. Tapi ada yang ribuan orang tidak percaya. Nah itu dia, puluhan ribu yang tidak percaya. Nah kan yang kita bahas ribuan ya, Iya. ribu banyak. Jadi kata penduduk, ini sosok si Mapinguari itu mirip banget sama kukang. Iya. Ya, tapi ini lebih besar ya, jelas. Tingginya itu bisa sampai hampir 2 meter. Hampir 2 meter, bulunya banyak. Di sini juga kukunya tajam-tajam, panjang-panjang ya kan. Pokemon. Nah terus nih, dia tuh matanya satu doang guys. Di atas gitu ya. Matanya satu gede. Udah aja lu. Nah iya itu dia. Dan mulutnya itu di bawah. Mulutnya di mana? Mulutnya di perut, Pak. Kalau makan langsung masuk. Bener-bener bukan hewan nih, ini mah monster beneran. Iya, monster namanya tuh ini. bukan sebutannya bukan hewan. Karena dibilang juga nih memakan manusia. Kalau hewan kan ya mungkin makan hewan lain. Tapi ini langsung kencang ya. Gimana ya? Jadi masuk jebret tidak dicerna Langsung langsung. di perut gitu. Langsung cek. Dan dia itu mengeluarkan bau-bau yang tajam dan menyengat gitu ya. Kalau deket-deket sama dia tuh jadi kebauan lah intinya. Nggak mandi sih. Kurang, dia juga nggak mandi juga sih, ini masalah. Dia yang lucu lagi, dia tuh punya cangkang, Bos. Bayangin kukang. Kukang, Ada cangkangnya. ada kayak cangkang. kura-kura. Nah, rada bingung ya. Iya. Dan dibilang cangkangnya ini tuh nggak mempan sama Panah atau peluru. Oh, oke. Jadi kalau misalnya ada yang mau nembak dia, kalau dia nangkis nggak bisa dia. Bro. Kayak Pokemon nih. Ya, kayak gitulah. Nah, jadi salah satunya untuk membunuh si Mapinguari ini adalah ya tembak kepalanya. Itu doang sih caranya.
Kayak zombie ya. Betul, tembak palanya aja. Kalau tadi kan sempat gue bahas juga kan banyak penduduk-penduduk yang katanya pernah melihat. Nah, ini gue pengen membahas nih beberapa, ya kesaksian dari beberapa yang melihat. Ya. Pernah bertemu katanya. Bahas-bahas mujizat tuh. Mujizat ya, mujizat. Nggak bukan kesaksian itu sih lebih tepatnya ya. Bukan. Pada tahun 2004, seorang saksi ini bernama Giovaldo Caritiana. Usianya itu sekitar 27 tahunan lah ya. Dan dia berasal dari suku Caritiana. Jadi nama itu diambil dari sukunya. Caritiana si suku Caritiana. Dia Caritiana. anak bungsu. Ya. Ya, dari 5 bersaudara. Dan dia ketemu Mapinguari ini. Ketemu. Ngobrol nggak? Nggak sampai ngobrol Pak dia. Pada saat itu dia lagi pengen berburu. Dia lagi pengen berburu. Tiba-tiba si Mapinguari ini tuh nyamperin dia, Bos. Dan berdiri di depan dia. Bos, panahnya jatuh. Bukan, nggak bantuin sih. Lebih tepatnya nakutin ya, kayak gitu. Soalnya nyamperin nih. Kaget dong si Gio dong. Ya. Gio kaget. Nah, karena tadi gue udah sempet bilang juga dia tuh mengeluarkan bau yang menyengat dan tajam. Jadi pada akhirannya si Gio ini pingsan. Bau banget tuh berarti. Bau banget, parah. Pingsan tuh. Abis dia pingsan dan segala macam, pas dia melek lagi ternyata si Mapinguari udah nggak di situ. Gue pikir bakal dimakan nih, tapi ternyata tidak. Ya Mapinguari cabut. Berarti tidak makan manusia. Nggak lapar juga bisa jadi. Oh iya. Nah, pada saat itu akhirnya pas dibangun dia langsung balik ke rumah. Dia bilang sama bapaknya nih, "Pah, ngeliat ini." Bapaknya tidak percaya. Tapi si Gio ini tidak kenal henti. Dia kasih tahu nih, meyakinkan bapaknya gitu. Sampai akhirnya si Gio ini bawa, "Udah deh, bapak ikut saya." Ke tempat tadi dia ketemu si Mapinguari itu. Datang dan papanya pun kaget karena dia melihat jejak kaki si Mapinguari itu tuh besar banget gitu ya, dan dibilang ini tuh memang jejak kakinya tuh beda dengan makhluk-makhluk yang ada di sini gitu ya. Jadi percayalah si bapak itu. Dan ada satu kesaksian lagi dari novelis namanya adalah Marcio Souza, dan dia berasal dari Brasil juga. Karena Amazon juga berasal dari Brasil. Dan dia ini memutuskan untuk tinggal di Amazon Tengah dan kerap memasukkan hal-hal berbau-bau hutan Amazon di dalam karyanya dia. Dan dia berpendapat kalau si Mapinguari ini tuh keluar atau menampakkan diri dia itu tuh untuk balas dendam kepada orang-orang yang melampaui batas terhadap alam. Jadi mungkin semena-mena terhadap alam. Ya, Jadi si Mapinguari itu nggak suka. Marah deh. Marah, alam gue kenapa lu kayak gitu. Kencing sembarangan, buang sampah pada tempatnya. Menurut David Oren, Mapinguari ini tuh bentuknya seperti kukang darat raksasa. Emang ada kukang laut. Yang entah bagaimana masih bisa hidup sampai saat ini gitu. Sebenarnya kukang raksasa ini sebenarnya udah dinyatakan punah sejak ribuan tahun yang lalu. Jadi sebenarnya tuh kayak makhluk yang udah kayak dinosaurus lah ya. Jadi harusnya ini udah nggak ada tapi masih ada. Wah ini seru nih. Kabarnya saking besarnya ukuran kukang raksasa ini yang sudah punah, katanya besarnya tuh melebihi besar ukuran gajah zaman sekarang. Gajah zaman sekarangnya udah gede, ini lebih gede lagi. Dan sebenarnya ciri-ciri dari Mapinguari ini sudah diketahui dari banyaknya peninggalan fosil yang mulai tersebar dari Amerika Serikat hingga Chili. Jadi ada fosil-fosilnya nih untuk kukang raksasa ya. Cuma masih banyak kan yang belum paham dengan fosil lama dan lebih memilih tertarik kalau Mapinguari itu adalah monster. Gitu. Jadi bukan makhluk yang emang pernah ada gitu. Jadi lebih percaya orang tertarik kalau misalkan, wah ini Mapinguari makhluk memakan manusia nih, lebih seru ceritanya. Padahal mah belum tentu. Zaman dulu emang orang suka sesuatu yang berlebihan ya. Enggak, emang sekarang enggak. Sekarang iya, dari dulu maksud gue. Ada mitos yang cukup dipercaya nih ya mengenai Mapinguari ini. Kabarnya Mapinguari atau si makhluk kukang besar raksasa ini mampu mengubah siang menjadi malam dalam sekejap. Keren. Dan cara meloloskan diri dari monster ini kalau bisa dikejar ya adalah dengan cara memanjat pohon dan bersembunyi. Nah, tapi masalahnya dia lebih jago manjatnya. Harusnya, karena kukunya panjang ya. Jadi kita mati juga. Nggak tahu ya, ini kan mitos. Tapi apakah Mapinguari benar ada ya? Kukang besar kan ada, tapi maksud Mapinguarinya ini loh yang katanya. Mate satu, perutnya di perut itu. Apakah benar ada? Menurut Peter Toledo, dia orangnya kurang hati-hati. Teledor. Dia adalah seorang pakar kukang, Bos. Ada profesi pakar kukang. Mantap. Begitu spesifik ya? Iya, selama dia meneliti makhluk ini, dia belum menemukan bukti-bukti ilmiah dalam wujud tulang, darah, ataupun kotoran dari Mapinguari. Ini jadi seperti sama kayak Mokolembe. Tidak ada kayak nggak ada secara ada. Beda lagi dengan pendapat dari Glenn Shepard Jr. Dia ini juga seorang pakar antropologi dan etnobiologi. Awalnya emang si Glenn ini golongan orang yang nggak percaya tentang keberadaan Mapinguari. Awalnya. Tapi pandangannya berubah. Setelah melakukan penelitian ke suku Machiguenga yang tinggal di pedalaman Peru. Di mana daerah tersebut masuk ke dalam hutan kawasan Amazon kan. Kawasan hutan Amazon. Semua anggota suku Machiguenga menceritakan kalau makhluk besar yang ditakuti oleh banyak orang itu sebenarnya tinggal di perbukitan dekat dengan Peru.
Jadi kayak, wah ini lokasi tuh di Peru lah. Si Glenn ini bahkan kaget ketika mendengar satu orang dari suku Machinguenga ini katanya pernah melihat Mapinguari di sebuah museum yang ada di kota Lima, Peru. Nah saking kayak udah kepalang tanggung, udah meneliti lebih jauh gitu, rasa penasarannya makin tinggi kan, dan udah dapet tanda-tanda lain cerita-cerita gitu. Sebenarnya dari cerita ya, makin penasaran ya dari cerita doang ya, bukan dari temu tulang gitu ya. Si Glenn pun langsung mengunjungi museum tadi diceritakan oleh satu orang suku Machinguenga ini. Sesampai di sana, benar saja rasa penasarannya terjawab. Dia melihat patung kukang besar raksasa yang sedang diawetkan. Dan berarti bisa jadi itu bukan Mapinguari. Bukan Mapinguari. Itu adalah makhluk yang sudah punah 1000 tahun yang lalu, cuman diawetkan. Gitu. Atau mungkin pernah ketemu, mati, diawetkan. Iya. Jadi bukan Mapinguari. Gitu. Kukang raksasa itu gue penasaran deh, seperti apa ya. Kukang tuh basically ya slot lah ya. Kalau yang tahu yang hewan malas, yang kukunya juga panjang, yang mukanya kayak gitu kayak. Gitu. Mirip kan? Oke lah kalau gitu segitu aja bahas kita tentang Mapinguari ya, istrinya Papinguari. Masih dibahas juga. Ya, jadi seperti itu. Gimana menurut kalian, apakah pernah ketemu binatang-binatang aneh seperti ini? Mungkin ada yang pernah ke Saya gunung panggil atau Anda kota. kalau bener-bener Iya, pernah. saya pernah lihat gitu. Saya panggil Anda ke sini. Kita undang sini ya. Oke kalau gitu segitu ya bahasan kita. Yes. Follow kita di Instagram Pecahkan Media. Subscribe pasti channel ini, klik connect. Ya. Dan join Discord kita kalau mau ngobrol-ngobrol langsung kalau gitu. Di bawah. Segitu aja. See you next video. Stay cracking. Salam kakak. Cek tiku.